Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, kita akan membahas materi mengenai software testing atau pengujian perangkat lunak. Jadi untuk menjamin bahwa kualitas perangkat lunak itu dijamin atau menjamin kualitas dari suatu software atau perangkat lunak, maka tahap yang bisa dilakukan yaitu yang selanjutnya itu software testing atau pengujian perangkat lunak untuk menjamin mutu dari perangkat lunak. Jadi fakta menurut dari tahun 95 bahwa rata-rata 24% dari anggaran proyek itu dialokasikan untuk pengujian. Jadi 20% dari anggaran untuk sebuah proyek pengembangan suatu sistem, pengembangan suatu perangkat lunak, maka 20%-nya itu adalah digunakan untuk atau dialokasikan untuk pengujian. Kemudian 20% ya waktu ya, kalau yang atas tadi 24% itu anggaran, sedangkan yang 20% waktu itu dijadwalkan untuk pengujian. Ini memang cukup besar karena memang tahap pengujian ini memang tahap yang sangat ini ya riskan karena berjalan atau tidaknya suatu sistem perangkat lunak ya tergantung dari pengujiannya di sini. Maka di sini fakta ya dari tahun 95 bahwa 24% dari anggaran proyek itu dialokasikan untuk pengujian dan 27% waktu itu dijalankan untuk pengujian. Kemudian namun karena kegiatan yang dilakukan pada akhir pengembangan tekanan menjelang akhir proyek itu menyebabkan pengujian semakin berkurang karena biasanya kan pengujian itu di tahap akhir ya, di tahap akhir, dan biasanya pada tahap akhir itu memang waktu tekanan dari proyek harus selesai, maka karena tekanan dari berakhirnya suatu proyek maka menyebabkan waktu pengujian itu semakin berkurang ya, sehingga hal ini dapat menyebabkan kegagalan dari software atau perangkat lunak yang dikembangkan tersebut. Nah ini fakta bahwa memang pengujian ini membutuhkan satu waktu yang memang cukup banyak ya, maka karena biasanya pengujian di akhir dan itu biasanya menjelang proyek itu harus berakhir, maka menyebabkan berkurangnya waktu untuk pengujian dan sehingga menyebabkan kegagalan suatu proyek atau kegagalan dari software pengembangan software atau perangkat lunak. Ya, software testing atau pengujian perangkat lunak ini merupakan salah satu bentuk penerapan untuk mengontrol kualitas suatu produk ya, produk perangkat lunak sebelum perangkat lunak atau software itu diimplementasi atau digunakan oleh pengguna atau user. Nah, di sini ada acceptance testing dan sistem testing, integration testing ya, unit testing ya. Ini dari bawah ya, unit yang mau dites apa, kemudian integration testingnya, kemudian sistem yang digunakan untuk melakukan pengujian, kemudian acceptance testingnya. Ini tahapannya. Baik, kita lihat definisi dari ini ya, bahwa the process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the result, and making a evaluation of some aspect of the system or component. Ini menurut ini ya IAS standar tahun 99 ya ini. Kemudian yang kedua itu bahwa the process of analyzing a software item to detect the difference between existing and required condition, that is bug ya, uh, atau kesalahan, and the evaluate the features of the software item. Ya, di sini ada dua definition dari pengujian perangkat lunak. Nah ini kalau kita lihat bahwa software testing ya atau pengujian perangkat lunak is a formal process carried out by a specified testing team, ya pengujian yang dilakukan oleh spesialis dari pengujian tim di in which software unit, several integrated software unit or an entire software packet are examined by running the program on a computer. Ya, ini jadi untuk yang kata kuncinya yang di merah ini ya, ini tahapan yang memang formal yang harus dilakukan oleh tim dari pengujian ya, spesialis penguji ya, untuk dijalankan di program komputer, untuk menjalankan dari program komputer. Kemudian all the associated tests are performed according to approved test prosedur ya, untuk mengetes prosedur ya, ya tes prosedur dan
on approved test case ya, untuk kasus dari pengetesan di situ. Lalu kita lihat yang versi ini ya, bahasa Indonesianya, bahwa tadi kata kuncinya adalah formal ya. Kata kuncinya formal. Formal di sini ya memang rencana pengujian ya, rencana pengujian dari perangkat lunak atau software ini merupakan bagian dari proyek atau proyek pengembangan sistem ya, proyek pengembangan dan perencanaan kualitas ya, project development and quality plans sesuai dengan jadwal yang telah atau yang tertera ya dalam perjanjian kontrak. Ya, ini memang formalnya harus ada. Ya, rencana pengujian software atau perangkat lunak ini bagian dari proyek pengembangan dan perencanaan kualitas atau project development and quality plans sesuai dengan jadwal yang ada tertulis atau tertera di perjanjian kontrak. Ya, pada waktu kita membuat kontrak, maka di situ ada formal tertulis itu untuk mengenai apa pengujian ya softwarenya di situ. Ya. Kemudian kata kunci yang kedua tadi adalah specialist testing team. Ya, ini tim khusus yang biasanya melakukan pengujian. Ini adalah tim khusus atau konsultan eksternal ya, bisa melibatkan konsultan eksternal yang khusus dalam bidang pengujian. Ya, misalkan kita membuat suatu software akuntansi, maka bisa melibatkan tim khusus yang ada di dalam ya mengenai software aplikasinya, coding aplikasinya misalkan. Kemudian kita juga bisa melibatkan konsultan eksternal yang mengenai orang yang ahli di bidang apa, di bidang pengujian akuntansinya misalkan. Nah, ini specialty testing team. Kemudian running the program. Nah, kata kunci yang kedua adalah running the program. Ini segala bentuk kegiatan ya, jaminan kualitas yang tidak menjalankan program tidak dianggap sebagai pengujian. Maka semua pengujian itu harus hasil pengujian semua program harus bisa berjalan dengan baik. Maka segala bentuk kegiatan jaminan kualitas yang tidak menjalankan program, itu tidak dianggap sebagai hasil dari pengujian. Ini kemudian yang keempat tadi adalah approve test prosedur. Ini adalah prosedur pengujian yang dilakukan berdasarkan metode yang sudah diakui. Ya, di sini pada waktu melakukan pengujian sistem, ya kita sudah ada prosedur ya, prosedur atau tahapan ya, atau langkah pengujian yang dilakukan yang berdasarkan metode yang sudah diakui. Kemudian yang kelima ya, approve test case. Ya, ini pelaksanaan pengujian sesuai dengan rencana. Ya, ini pengujian harus dilakukan sesuai dengan rencana. Apa rencana pengujiannya? Apa yang mau diuji? Rencana pengujiannya bagaimana? Ya, hasilnya bagaimana? Nah, ini karakteristik dari software testing. Baik, kemudian objektif. Ini tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan ya kesalahan ya sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Jadi tujuannya untuk mengetahui kesalahan ya sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang akan diuji. Ya, karena ya, kalau tidak diuji kan kita tidak mengetahui ya apakah perangkat lunak yang kita kembangkan atau software yang kita kembangkan itu sudah benar atau tidak, atau bebas dari kesalahan coding atau tidak, bebas dari kesalahan sistem atau tidak, prosedurnya sudah benar atau tidak, sesuai atau tidak. Maka ini mengidentifikasi dan menemukan ya kesalahan sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Kemudian memastikan bahwa tingkat kualitas perangkat lunak itu dapat diterima, ya, memastikan tingkat kualitas perangkat lunak dapat diterima. Sehingga dengan tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan ini sudah kualitasnya bisa diterima. Karena sudah melalui tahap pengujian, ya, tahap pengujian sistem. Kemudian melaksanakan pengujian yang diperlukan secara efektif ya dan efisien ya dalam anggaran dan keterbatasan waktu. Ini pengujian ini untuk dilakukan, pengujian dilakukan ya memerlukan secara efektif ya dan efisien baik anggaran maupun waktu. Nah, ini untuk melakukan pengujian. Kemudian tujuan tidak langsungnya ya untuk pencatatan kesalahan perangkat lunak yang dikembangkan itu yang kemudian nanti dapat digunakan untuk mencegah ya kesalahan ya atau tindakan korektif yang preventif. Jadi tujuan tidak langsungnya kalau sudah tahu ya pencatatan kesalahan yang terjadi di perangkat lunak kemudian untuk dilakukan pencegahan ya atau tindakan preventif atau korektif dan preventif terhadap kesalahan dari program. Baik, kemudian strategi dasar pengujian. Nah, di sini ada Big Bang testing, ini pengujian perangkat lunak keseluruhan. Jadi ada strategi dasarnya itu Big Bang testing, itu pengujian perangkat lunak secara keseluruhan. Ya, kemudian ada incremental testing, ini pengujian secara bertahap. Ya, bisa secara top down ataupun bottom up. Ya.
Ya, jadi bisa ya, Big Bang testing ya, pengujian perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi di perangkat lunak itu dari ini diuji secara keseluruhan, ya, di total dari keseluruhan. Nah, atau yang kedua incremental testing, ini pengujian secara bertahap ya, bisa dari atas ke bawah ataupun eh, apa namanya eh, bottom up ya, ini top down ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini bottom up ya, ini contohnya pengujian ya, dimulai dari bottom up dari bawah ya. Ini ada integration A, ini yang diuji dulu ya, diuji dulu ya, benar baru masuk di sini ya. Dari integration B ya, integration B diuji setelah lolos ya di tahap ini misalkan ya, ini di sistem ini step satunya, ini step 2 step 3 dan pakai ini diuji dulu. Setelah oke, baru nanti pengujian integration B ya, ini sini dulu, ini diuji, ini dengan ini diuji. Setelah oke, baru nanti yang integration C ya, di sini diuji ya, diuji ya. Kemudian baru keseluruhan ya, step 4 all ya, ini jadi bertahap pengujiannya. Jadi untuk menguji, untuk memastikan bahwa software M11 ini ya, ini berhasil, maka diuji dari bawah ya, atau top down dari bawah ke atas ya, ini balik ya, dari atas ini diuji dulu ini ya, diuji ini integration A di atas ini diuji, nanti ada kesalahan nanti akan ditelusuri di sana mana, kemudian yang setelah itu balik turun ke bawah step 2, ini integration A, pengujian di A ya pertama, kemudian integration B menguji di sini nih ya. Ini step 2, kemudian step itu menguji di integration C ya, diturunkan sampai ke bawah sampai yang step 6 di sini adalah menguji yang M3, M4, M5 di sini. Nah, ini tahapan dari bawah pengujian yang dilakukan secara top down. Ya, Anda bisa melakukan yang mana pada waktu Anda mau menguji perangkat lunak itu ya. Jadi perangkat lunaknya mau tuju mana, apakah yang menggunakan metode yang bottom up ya, dari bawah ya, kita uji dari prosedur-prosedur yang di bawah atau sistem-sistem yang dijalankan di bawah dulu, baru nanti yang atas, yang general yang di atas di sini, atau dari atas ke bawah ya, silakan. Di sini bottom up dengan top down ya. Bottom up ini keuntungannya kalau kita melakukan pengujian perangkat lunak dengan menggunakan bottom up, ini keuntungannya adalah relatif lebih mudah kinerjanya ya, karena dari bawah ya, dari bawah ke atas. Bawah itu biasanya terpecah-pecah ya, prosedur-prosedur yang paling kecil, kemudian kita naikkan sampai yang atas. Kelemahannya keterlambatan pemeriksaan perangkat lunak secara keseluruhan ya, karena kan dari bawah, dari perangkat lunak, potongan perangkat lunak yang kecil, kemudian kita naik atas sehingga sampai ke perangkat lunak yang keseluruhan. Jadi kan ya, itu yang bottom dari bawah ke atas ya. Sedangkan yang top down itu keuntungannya dapat menunjukkan keseluruhan fungsi program ya, karena kita menguji yang dari atas, program utamanya kita yang uji dulu. Jadi program utamanya kita uji sehingga kita bisa menunjukkan keseluruhan dari fungsi program itu, sehingga memungkinkan ya kita bisa melakukan analisa, identifikasi awal kesalahan, mungkin ada algoritma, persyaratan atau fungsional dan seterusnya. Karena kita bisa melihat secara keseluruhan, sistem keseluruhan dari atas. Kemudian kelemahannya relatif sulit karena biasanya kompleks ya kesalahan untuk menganalisis tes, karena kita menguji dari yang atas ya, dari atas keseluruhan kita lihat, program utuhnya kita lihat, sehingga apabila terjadi kesalahan-kesalahan kan kita harus melakukan tes menganalisis hasil tesnya itu kesalahannya di mana dan seterusnya ya. Tapi kita bisa melihat keseluruhan dari fungsi program tersebut. Ya, ini Big Bang dan incremental ya. Big Bang ini lebih banyak memberikan kelemahan ya, karena tidak ada arahan dalam pengujian, dan kan ini pengujian secara keseluruhan ya, Big Bang itu ya, dan relatif lebih rumit walaupun sumber dayanya besar. Ini karena pengujian yang dilakukan secara keseluruhan ya. Jadi memang memberikan kelemahan karena tidak ada arahan dalam pengujian dan relatif lebih rumit walaupun sumber dayanya besar. Sedangkan yang incremental lebih banyak memberikan keuntungan karena pengujian dilakukan secara bertahap ya, tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Sehingga karena dilakukan secara bertahap, maka proses relatif lebih mudah. Walaupun untuk software skala besar ya, karena dilakukan dengan secara bertahap, maka akan pengujian akan membuat pengujian itu lebih mudah. Dan identifikasi kesalahan dan koreksi juga lebih mudah walaupun dengan sumber daya yang lebih kecil, karena akan melakukan koreksi atau pengujiannya adalah secara bertahap.
dari yang kecil ya, tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya. Oke, ini ada klasifikasi pengujian ada 2 yaitu black box dan white box ya. Pengujian dengan black box dan white box. Pengujian dengan black box ya. Black box ini mengidentifikasi bug ya atau kesalahan hanya berdasarkan perangkat lunak berfungsi dengan baik. Jadi ini mengidentifikasi atau pengujian dengan black box ini mengidentifikasi bug atau kesalahan hanya berdasarkan perangkat lunak yang berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau ada kesalahan ya perangkat lunak itu tidak berfungsi dengan baik maka ini yang salah ya. Mengabaikan mekanisme internal ya sistem atau komponen yang dan hanya berfokus pada keluaran karena fokus dari black box adalah fokus pada keluaran. Misalkan untuk menguji halaman login misalkan. Halaman login yang diinginkan misalkan pada waktu kita memasukkan username dan password salah, maka kan yang diharapkan adalah muncul komen atau muncul message box username atau password Anda salah. Nah, itu yang diuji ya, output yang diinginkan. Kemudian kalau mau menguji kalau yang benar, misalkan username dan passwordnya benar, maka hasil yang diharapkan kan setelah masukkan login, kemudian bisa masuk ke halaman utama misalkan. Itu yang diuji. Ya berfokus pada keluaran yang dihasilkan ya sebagai respon terhadap input yang dipilih dan dieksekusi. Itu pengujian black box. Jadi pengujian berdasarkan fokus pada keluaran. Ya, tadi misalkan pengujian halaman login gitu kan. Jadi pada waktu kita masuk halaman login kemudian memasukkan username dan password apa yang ingin diuji. Hasil yang diharapkan pada waktu kita memasukkan username dan password adalah jika kita masukkan username dan password salah, maka hasil yang diharapkan muncul apa? Message box ini. Nah, itu betul atau tidak gitu kan ya. Itu yang diuji. Dan kalau kita masukkan username dan password yang benar, maka hasil yang diharapkan adalah masuk ke halaman utama. Nah, itu yang akan diuji. Apakah benar atau tidak. Ya, pengujian dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional ya, yang ditentukan. Kemudian white box ya. White box ini pengujian yang memperhitungkan mekanisme ya. Mekanisme internal ya sistem atau komponen untuk mengidentifikasi bug. Jadi ini lebih ke internal sistem. Berarti pengujian coding ya, ke coding program ya white box ya, pengujian yang memperhitungkan mekanisme internal sistem atau komponen untuk mengidentifikasi bug. Ya metode ini meneliti karakteristik dasar untuk menyelidiki kebenaran struktur kode atau kode program. Ini lebih white box lebih ke coding program ya untuk mengetahui kesalahan ya di dalam kode program. Misalkan menguji hasil perhitungan. Kenapa ada hasil perhitungan ini salah? Yaitu diuji di dalam kode program apa yang salah. Apakah salah pemanggilan fungsinya atau salah rumus matematikanya di dalam coding program. Nah, ini adalah metode pengujian dengan white box. Ini contoh. Ini contoh ya, test classification according to Bradman. Ini contoh output correctness test ya, black box-nya testing misalkan ini yang mau diuji misalkan. Nanti pengujian sendiri ya, pengujian output correct test itu apa yang ini yang mau diuji dengan black box, ini yang mau diuji dengan white box dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini ada testability test, ini diuji dengan black box. Kemudian maintainability test ini diuji dengan white box. Jadi bisa menentukan mana software system security ya, keamanannya diuji dengan black box dan seterusnya. Oke, itu silahkan nanti ini ada tugas, silahkan Anda cari contoh pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode black box dan contoh pengujian perangkat lunak dengan menggunakan white box. Silahkan Anda cari ya contoh pengujian perangkat lunak yang menggunakan metode black box dan pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode white box. Itu kira-kira nanti tolong segera tugas dibuat nanti untuk bahan presentasi minggu depan. Baik, terima kasih. Saya akhiri dan jangan lupa nanti ini dikerjakan kemudian untuk bahan presentasi minggu depan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.